Jang Tae-soo, seorang profiler kriminal dari kantor polisi Yeongju, yang dipanggil untuk menyelidiki TKP. Detektif Oh Jung-wan menunjukkan kerangka seorang remaja yang ditemukan oleh seorang penduduk desa. Ia menemukan bahwa penduduk desa tersebut sedang mengumpulkan madu secara ilegal saat menemukannya. Tae-soo meminta penduduk desa tersebut untuk ditahan polisi dan memberitahu Jung-wan bahwa ia akan membuat profil kasus tersebut setelah bukti-bukti terkumpul. Jung-wan marah karena ia tidak menganggap serius kasus tersebut. Tae-soo menyiapkan makan malam untuk putrinya, Ha-bin. Sekarang, putrinya benar-benar putus sekolah dari 2 bulan yang lalu. Tae-soo mencoba mencari Ha-bin di berbagai akademi tetapi tidak dapat menemukannya. Ia mencoba menelepon tetapi tidak berhasil. Ternyata, Ha-bin berada di dalam kereta ketika ia melihat 2 gadis muda mencuri ponsel seorang penumpang. Alih-alih membantu, Ha-bin malah membunyikan sirene di ponselnya yang memungkinkan gadis-gadis itu kabur. Dia turun di stasiun berikutnya bersama mereka. Ketiganya dibawa ke kantor polisi setelah Ha-bin dan gadis-gadis itu terlibat pertengkaran fisik. Sesampainya di sana, polisi memanggil Tae-soo sebagai wali Ha-bin. Di sana, Tae-soo mengetahui bahwa mereka mencuri ponsel dari warga sipil. Ha-bin ditemukan di sebuah motel bersama gadis-gadis itu, dan dia langsung bertanya apa yang sedang dilakukan Ha-bin. Keduanya pulang dalam diam, tetapi sesampainya di sana, Tae-soo mencurigai Ha-bin terlibat dalam pencurian itu. Ha-bin malah mengatakan kepadanya bahwa dia adalah ayah yang tidak ada dan telah meninggalkannya selama bertahun-tahun. Ha-bin menyatakan bahwa dia harus kembali ke kantor pusat karena dia siap untuk hidup sendiri setelah kematian ibunya. Tae-soo mencoba berdebat tetapi Ha-bin telah memutuskan untuk melanjutkan hidup setelah dia menceraikan mendiang ibunya. Keesokan harinya, kasus kerangka remaja itu dibahas di kantor polisi. Kepala bagian Lee Seok-moon berbicara dengan Tae-soo secara pribadi tentang pemindahannya yang akan datang. Tae-soo bertanya apakah dia bisa tinggal di sana, tetapi Seok-moon tidak merasa itu perlu. Dia diminta untuk mewawancarai profiler yang akan menggantikannya. Tae-soo mewawancarai para kandidat dan sementara Yeojin bersikap tenang dan kalem, Dae-hong bersikap ceria dan acuh tak acuh. Setelah wawancara, Tae-soo berbicara dengan Seok-moon dan bertanya-tanya apakah dia akan diizinkan untuk tinggal di sana sebelum mengungkapkan nama kandidat yang dipilihnya untuk menggantikannya. Jung-wan bertanya kepada Tae-soo apakah dia ingin makan malam bersama untuk memperingati pemindahannya, tetapi dia menolak. Namun, malam itu, dia melihat Ha-bin berjalan pulang dengan seorang teman laki-laki. Dia berbicara dengannya tentang hal itu di rumah, dan mendengar telepon Ha-bin bergetar di dalam tasnya. Rupanya, ini adalah telepon teman Ha-bin. Tae-soo membawa telepon itu bersamanya dan meminta Ha-bin untuk membawa temannya menemuinya keesokan harinya sehingga dia dapat memastikan hal ini. Tae-soo mencoba melihat telepon itu, tetapi menyadari bahwa telepon itu baru saja diformat. Ia meminta detektif lain untuk melacak nomor telepon tersebut, tetapi malam itu, Ha-bin mendapat pesan ancaman di teleponnya. Keesokan paginya, Tae-soo terkejut saat mengetahui Ha-bin tidak ada di kamarnya. Ia mencarinya tetapi menemukannya pergi ke suatu tempat sambil membawa koper. Tae-soo mengejarnya dan bertanya-tanya apakah ia melarikan diri seperti gadis-gadis dari kereta. Ha-bin menjelaskan bahwa ia akan melakukan perjalanan sekolah saat Tae-soo mengantarnya ke sekolah sementara anak-anak lain datang dengan barang bawaan mereka juga. Tae-soo menyadari bahwa Ha-bin memiliki kepribadian yang berbeda di sekolah dibandingkan di rumah mereka. Ia kemudian pergi ke kantor polisi tempat Ha-bin dan kedua gadis itu dibawa. Baik Yeojin maupun Dae-hong muncul, mengungkapkan bahwa mereka dipilih untuk menggantikan Tae-soo. Tae-soo mencoba menelepon Ha-bin tetapi Ha-bin tidak menjawab. Sementara itu, Yeojin terkejut mengetahui bahwa Dae-hong telah dikonfirmasi untuk pekerjaan itu sebelum dia meskipun kepribadiannya seperti itu. Setelah bekerja, Tae-soo pulang dan mencoba mengirim pesan kepada Ha-bin tetapi mengurungkan niatnya. Ia mendapat video dari kereta untuk membuktikan bahwa gadis-gadis lain mencuri telepon tanpa keterlibatan Ha-bin. Tae-soo masuk ke kamar mendiang istrinya, Jisoo. Ia mendapat penglihatan di mana Jisoo menyalahkannya karena telah menghancurkan hidup Ha-bin dan menyebabkan kematiannya. Tae-soo bertanya-tanya apa yang bisa ia lakukan secara berbeda untuk mencegah hal itu. Keesokan paginya, para detektif dari kantor polisi Yeongju berkumpul untuk menyelidiki laporan terkini. Seorang penduduk desa melaporkan melihat genangan darah manusia di dalam gudang di hutan. Jung-wan mengungkapkan bahwa itu adalah 2 liter darah yang cukup untuk membunuh korban. Forensik juga melaporkan bahwa korban adalah seorang wanita dan golongan darahnya adalah O. Seok-moon meminta detektif untuk menemukan mayat korban terlebih dahulu. Tae-soo meminta Seok-moon mengizinkannya untuk menyelidiki kasus ini sebagai kasus terakhirnya dan yang terakhir setuju.
Akibatnya, polisi mulai mencari barang bukti di sekitar gudang. Sementara Taisu melakukan evaluasinya, ia meminta Dae-hong dan Hyo-jin untuk melakukan evaluasi mereka. Polisi menemukan lubang kecil di hutan, tetapi Taisu memanggil Dae-hong dan Hyo-jin ke ruang rapat untuk membahas semua ini. Hyo-jin membagikan temuannya dan setelah beberapa kali bolak-balik di mana mereka membahas logistik kasus, Taisu kembali ke hutan dan mencoba membayangkan apa yang mungkin terjadi pada korban. Kembali ke dalam gudang, Hyo-jin dan Taisu mencoba mempertimbangkan temuan dari tempat kejadian perkara. Taisu mengklaim bahwa pelaku membunuh korbannya di tempat lain dan memotong-motong tubuhnya di gudang. Ia memberitahu Hyo-jin bahwa pelaku mungkin pergi untuk membakar barang bukti karena mereka membawa lampu minyak sebelum sempat membersihkan darahnya. Taisu yakin pelaku mengetahui metode investigasi dan menghancurkan barang bukti yang jelas-jelas mengarah pada korban. Ia menyarankan agar polisi menemukan tempat kejadian perkara kedua, yang ternyata adalah kendaraan yang ditinggalkan. Keesokan paginya, guru Habin menelepon Taisu untuk memberitahu bahwa Habin tidak ada di sana. Ia menambahkan bahwa Habin tidak mendaftar untuk ikut dalam perjalanan sekolah, yang membuatnya khawatir. Ia meminta rekan setimnya untuk menemukan lokasi Habin. Pada saat yang sama, ia mendapat telepon dari kantor tentang mobil yang terbakar sebagian. Polisi melaporkan bahwa kendaraan yang sebagian terbakar ditemukan di dekat tempat kejadian perkara, jadi teori ini masuk akal. Namun, kemudian kita mengetahui tidak ada bukti di dalamnya yang terkait dengan korban. Taisu mengetahui lokasi terakhir Habin yang diketahui, yaitu hutan yang sama dengan gudang tempat ditemukannya genangan darah. Ia khawatir Habin adalah korban dan bergegas ke laboratorium forensik untuk mencari tahu apakah DNA-nya cocok. Kemudian, adegan beralih ke Habin, yang terlihat mencoba mengakhiri hidupnya dengan menabrak lalu lintas yang melaju kencang. Taisu mendapat telepon dari rumah sakit, dan bergegas untuk memeriksa Habin.